khuliqatil khala'iq min nurika khalqu jami'an khuliqa wa anta min qad khalaq ya khaira khalqi ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin ya rasul ya Muhammad ya sahibal maqami ya mahmud ya ayyuhash syafi'u ya musyafi kullu syafi'an huwa minka ya ayyuhal salamu alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratil aliyah ya rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana fir yassir iftawahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo bersama staf yang hari ini sedang mendengarkan dari Istana Negara melalui streaming. Yang terhormat Bapak Sekretaris Negara Pak Pratikno ya, yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Bupati atau mewakili bersama Forkopimda yang hadir. Yang terhormat para tamu undangan, khususnya Bapak Profesor Dr. Rafiq Karsidi, ya, Rektor UNS. Yang terhormat para bapak alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para pemirsa, pendengar, streaming dari daerah masing-masing di seluruh dunia, karena ini di streaming di seluruh dunia mengikuti, baik di Jepang, di Makau, di Malaysia, di Korea, supaya dari masing-masing, bahkan di seluruh negara-negara yang ada pengamalnya, supaya mengikuti dengan sepenuh hati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyelenggarakan mujadah nisfu sanah pengamal suatu idea Jawa Timur. Ya, mudah-mudahan acara ini betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diberi tarbiyah wan nadruh. Beliau suhada zaman rodaan, sehingga acara ini diberi kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi kita, keluarga kita, umat dan masyarakat, khususnya bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau suhada zaman wa awanihi wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amattana bi amdatihim kama yalqu bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga acara malam hari ini khususnya perjuangan Fafiru ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabai Allah, sehingga umat manusia, bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia berbondong-bondong Fafiru ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dengan semua pengawal Baitiyah kurang berkenan di hati Bapak, tidak sesuai dengan harapan, bayangan, perkiraan Bapak. Tapi inilah kami pengawal Baitiyah, hanya mampu menyampaikan sebatas kemampuan yang diberikan Allah SWT kepada kami bersama-sama. Namun mudah-mudahan walaupun dengan orang yang dhaif, orang yang lemah, orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, namun mudah-mudahan dengan perasaan saya yang tidak punya kemampuan ini, termasuk dakwah iqbalu ala Allah bisyiddati dzulli wal inkisar ma tabarrianil quwah aslu khairan dunyawiyan aw ukhrawiyan. Orang yang menghadap berdoa kepada Allah jika dengan perasaan hina wal inkisar, nelongso kata orang Jawa, malah membutuhkan pertolongan Allah, ma'atabarri anil kuwah, disertai rasa tidak mampu, itulah justru puncak Allah akan memberikan ijabah. Mudah-mudahan doa kita diijabahi Allah SWT. Para hadirin hadirat yang kami hormati, tanggal 10 saya lupa, saya dibel oleh Menteri Kepala Staf Presiden, yaitu Bapak Jenderal Muldoko, bahwa saya diminta oleh Presiden hadir di Istana Negara. Kehormatan yang luar biasa bagi saya sebagai orang biasa, orang yang tidak punya nilai apa-apa. Presiden berkenan mengundang kami, sungguh di luar bayangan saya. Dan alhamdulillah saya dikodar bisa sampai
ditemani oleh Bapak Profesor Dr. Rafiq Arsidi, ditemani oleh Pak Budiarto, yaitu Direktur Adikarya dan yang menangani MRT. Kemudian saya bersama rombongan, yaitu saya dengan Ibu Nyai, dengan Gus Fikri, dan ditemani Bapak Insinyur Amin MH sampai di Istana Negara. Saya terkejut, kehormatan di benar saya luar biasa. Saya ditemui di ruang utama. Saya matur pada beliau tepat seperti peristiwa ini, yaitu akan pilihan presiden yang kedua pada saat Bapak Bambang Yudhoyono. Saya pun datang ke Istana Negara, berbincang-bincang, dan pada itu tuh beliau umroh. Begitupun ketika saya mendengar sebelum masuk ke ruang pertemuan, beliau akan pergi umroh. Maka pada saat pertemuan saya dengar panjenengan akan umroh sebelum pemilu ini nanti. Jika umroh, tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mintalah, terutama perjuangan Waidiyah dan apa yang saman hajat, dengan betul insya Allah ijabah. Kalau panjenengan diparingi bejo akan ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Pak Bang Yudhoyono ketika umroh, beliau juga ditemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara yang saya minta pada beliau. Para bapak, para ibu yang kami hormati, saya juga menyampaikan perjuangan Waidiyah, satu perjuangan Jami'al Alamin, bersifat rohaniah, spiritual. Pengamal Waidiyah tidak mencari apa-apa, tidak mencari uang, hanya mengajak umat saja menuju ma'rifat kepada Allah. Begitupun kepada panjenengan, saya tidak membutuhkan apa-apa, hanya satu, mengajak ma'rifat. Karena itulah hari ini saya minta pada panjenengan untuk jadi pengamal Waidiyah. Ini ketika pertemuan empat mata dengan beliau. Dan ini yang kami sampaikan, yang selebihnya ya kami tidak bisa menyampaikan karena sifatnya sangat pribadi. Para bapak, para ibu yang hormati, dan pada waktu itu beliau bertanya, bagaimana pemilu yang datang? Insya Allah tidak ada apa-apa. Berita-berita itu hanya berita yang harus kita tangkap. Saya berkata sambil kelakar, dan ini hanya seperti pilihan RW saja Pak Jokowi. Jangan dianggap terlalu serius. Tidak ada apa-apa insya Allah. Namun kita tetap harus ikhtiar. Kewajiban kita ikhtiar. Ya, mudah-mudahan kata-kata saya itu diamini oleh malaikat. Dan insya Allah pemilu yang akan datang di paling aman, tidak ada apa-apa. Para bapak, para ibu yang kami hormati, semula beliau setelah ketemu saya memang akan hadir di sini. Bahwa pada waktu itu sebetulnya kita maunya di Solo. Beliau ingin dekat dengan Kedunglu. Maka beliau ingin yang dekat dengan Kedunglu mana? Saya menyebut Nganjuk, yang kebetulan bupatinya juga pengamal Waidiyah. Tapi karena malam ini beliau kabarnya sakit, berobat, beliau tidak bisa hadir. Maka diputuskan sini. Kemudian ketika datang, saya sebagai rakyat, panjenengan saya tangisi, walau sak kebiaring tatit, saya minta datang di. Beliau langsung mendisposisi kepada menteri sekretaris, diproses.
Maka terjadilah kesepakatan beliau hadir di sini. Namun kemarin kita koordinasi, beliau ada sesuatu yang sangat penting sehingga 2 kunjungan beliau ke Nganjuk dan ke Malang sama-sama ditunda. Namun alhamdulillah beliau pun hadir dalam sambutannya melalui video yang baru kita setel. Dan sebenarnya saya juga matur karena ini ada streaming di istana pun dengarkan. Maka tadi saya menyebut yang terhormat Presiden Republik Indonesia karena di istana juga sedang menyetel streaming ini. Maka dalam teknologi modern tidak ada jarak jauh dan dekat. Yang di istana negara pun sama seperti panjenengan di lapangan ini. Hanya coba ini streaming. Ya, streaming itu gambarnya kena atau tidak saya nggak tahu. Saya tidak ahli. Yang penting para hadirat, kita pengawal Wahidiyah diajari oleh Mbah Yai Qaddasa Sirroh limuslihina bainan nas untuk memperbaiki umat dan masyarakat sebagai tugas Al-Ghaus. Mengapa disebut Al-Ghaus? Al-Ghaus itu artinya penolong. Kalau Sultan Aulia ini artinya rajanya wali. Rajanya para wali. Aulia itu jamak. Karena itu pimpinan wali yang tertinggi, maka ada yang disebut Sultanul Aulia. Ada yang disebut Qutbul Aktob. Kutub poros. Aktob jamak daripada kutub. Maka Qutbul Aktob porosnya poros taruhannya. Mbah Majid menyebut Al-Ghaus karena tugas Al-Ghaus itu menolong. Hamlu humumul khalaik. Dia bertanggung jawab tentang keadaan dunia dengan doanya tentunya. Biduai, menjaga ekosistem kehidupan, menjaga stabilitas dunia, ekonomi, keamanan, keimanan terutama. Ini secara rohani dengan doa. Yang kemudian disebut dengan pancaran nazroh. Nazroh pancaran hati. Maka bagi mereka yang dikasab ainul basirohnya dapat melihat bahwa jiwa Al-Ghaus itu menyeluruh ke sedunia. Seperti air dalam tumbuh-tumbuhan. Tidak ada satu tumbuh hidup yang tidak mengandung air. Bagai roh dalam kubur, karroh fil jasad. Seperti roh dalam jasad itu, semua jasad kita diliputi oleh roh kita. Seperti air dalam tumbuhan, kalma fis sajar. Seperti air dalam tumbuh-tumbuhan. Ini jiwanya. Seperti lampu ini memadangi alam sekitar ini. Tidak ada satu daerah ini di sini yang tidak disinari oleh padamnya lampu kecuali hati-hati yang tertutup. Semua hati akan dipancari dengan nazroh ghosiyah min nazrotil kul nubuwah. Nazroh ghosiyah itu dari pancaran nazroh qalbul nubuwah, hati nabi. Wa nazroh qalbuwah min nuril ilahiyah, dari nur Tuhan yang diterima oleh hatinya nabi dipancarkan ke hatinya Al-Ghaus, oleh Al-Ghaus dipancarkan lagi ke seluruh alam. Baik itu alam manusia, alam malaikat, kalau perlu alam syaitan, alam binatang semua. Tapi mengapa Yai kalau dipancar Al-Ghaus kok masih ada yang nakal, ada yang menerkam? Dikatakan bahwa Al-Ghaus stabilisator, bukan menghilangkan maksiat dari dunia, bukan menghilangkan harimau tidak boleh menerkam kidang, karena harimau itu makanannya mengkijang. Tapi jika harimau akhlaknya jelek, maka dia tidak dimakan, membunuh untuk dimakan, tapi hanya dibunuh. Ini akhlak jelek. Maka
dengan doa nadzul ghaus ekosistem dijaga sekali lagi dengan doa. Itulah maka al-ghaus disebut hamluhumul khalaik. Dia bertanggung jawab dengan keadaan semua makhluk, bukan manusia. Khalaik jamaknya makhluk. Terutama manusia di bidang iman wal Islam wal ihsan. Para hadirin hadirat yang kehormati, sudah menjadi ittifaqun alaih ahli tasawuf wal aulia bahwa orang itu tidak akan bisa sampai kepada Tuhannya tanpa dibimbing oleh mursyid yang kamil mukamil. Hari ini sulit mencari guru yang sempurna dan menyempurnakan sebagai agen tunggal dari nur nubuwah. Kemudian nur nubuwah ini diterima oleh qalbul ghaus, hatinya Ghausiyah, bukan hatinya Abdul Qadir Jailani, bukan hatinya Ba'udin Naqsyabandi, bukan hatinya Mbah Yai, tapi hati al-Ghaus ay huwa nuru Muhammadin atau nurul Muhammad. Ini sedikit aja, kalau saya membahas ini terlalu jauh. Nur Muhammad aslu kejadian makhluk. Makhluk semua ini tercipta dari Nur Muhammad. Ini ittifaq al-tasawuf. Khalaqtuka min nuri wa khalaqtu khalqa min nurik. Kata Allah, aku menciptakan engkau ya Muhammad dari nurku, dan aku menciptakan makhluk dari nurmu. Khalaqtuka, aku menciptakan kamu min nuri, kata Allah, dari nurku. Wa khalaqtu khalqa, makhluk min nurika, dari nurmu. Maka di sini ada ma'rifat bi haqiqatil Muhammadiyah, ada ma'rifat bi haqiqatil ilahiyah, hakikat ketuhanan. Pada saudara-saudara kita di thariqah hanya haqiqatul ilahiyah. Saudara kita di kebatinan yang telah membahas manunggali kawula Gusti, ini hanya makrifat bi haqiqatil ilahiyah. Dia tidak melihat bi haqiqati Muhammadin, hakikat Nur Muhammad. Dalam kajian Wahidiyah ini sampai ini. Bahkan Pak Novi itu pernah diskusi dengan saya, dia juga ahli thariqah. Diskusi, dia juga menerima bi haqiqatil Muhammadiyah ay bi nuri Muhammadin. Beliau ini punya mbah dari istri seorang mursyid thariqah. Ketika akan mati, dia dipesan, adalah guru lagi nanti ketika aku mati. Dari mana? Berjalan ke selatan. Ketika saya ketemu pertama kali dengan saya, karena saya mengatakan, kamu ahli thariqah, nggih, mau tak wajab, Pak Novi. Dhuwur ndi ajaranmu. Akhirnya dia menemui saya pribadi, diskusi. Dia menyatakan, kalau yakin ya, yang harus saya cari jenengan. Terus saya saman biat thariqah Wahidiyah. Saya katakan Wahidiyah itu kan thariqah Pak Novi, amalkan saja. Kemarin beberapa hari tanggal 28 ke rumah saya, jauh pengalaman sebetulnya ya cukup luar biasa. Kalau riadoh Novi itu wiridan jam 8 sampai subuh, 8 subuh. Sebelum jadi bupati, entah sekarang saya jadi bupati, malah naik ke turun, yang mudah-mudahan terus meningkat. Walaupun belum hadir, saya kira dia mendengarkan dari rumah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, itulah al-ghaus, mati ganti yang mengangkat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para hadirin hadirat, oleh Mbah Yai yang dulu ilmu makrifat itu sangat sulit sekali diajari. Bahkan tidak sedikit yang sesat, yang tidak sampai. Tadi dikatakan, barang siapa tidak punya guru, fasyaitonu syaihuhu. Barang siapa tidak punya guru, setan gurunya. Maka banyak orang tasawuf terbelok. Perasaannya itu sampai, padahal itu hanya bisikan-bisikan yang dia tidak bisa membedakan antara hatif malakut atau hatif minasyaiton. Ini banyak yang tersesat. Memang sama-sama punya kelebihan gaib yang luar biasa. Para hadirin yang kehormati,
Di zaman akhir sulit menemukan guru yang sempurna. Maka Mbah Yai menuntun mempelajari kitab-kitab. Apabila mencari guru yang angel, maka dengan sholawat. Itulah maka Mbah Yai memilih dengan sholawat, mentaklif sholat Baitiyah yang isinya sorih, saklek minta marifat. Nas'alukallahumma anturikona, ya Allah aku mohon padamu tenggelamkanlah aku fi lujati bahril wahdah, dalam telengi segoro tauhid. Maaf, dalam kajian filsafat teleng itu bukan tengoi sagoro. Kalau tengoi segoro itu bisa dilihat itu ini. Teleng adalah hakikat segoro itu. Kita tidak pernah tahu hakikat segoro itu yang mana. Kalau kita tunjuk itu air. Kalau tunjuk di tengah mana. Kita sering menyebut segoro, tapi kita tidak tahu segoro. Seperti yang kita sentuh, kita tunjuk itu bukan segoro, itu air. Maka segoro itu metafisika. Barang siapa yang belum masuk ke metafisika atau meta empiris, maka dia tidak bisa memahami telengnya segoro. Begitu kepada telengnya tauhid kepada Allah. Tidak akan bisa kita rasakan. Sedangkan orang yang telah masuk pada filsafat meta empiris atau filsafat teologi lebih dulu lagi, ini tidak mampu menembus pada telengnya tauhid. Karena telengnya tauhid sesungguhnya hakikatnya Allah itu sendiri. Maka orang tidak bisa memahami Tuhan. Bagaimana dia memahami? Dia tidak bisa memahami segoro itu. Mana segoro itu? Bagaimana dia mencari telengnya segoro? Orang-orang Jawa masuk telengnya segoro ing segoro pemancingan. Itulah Werkudara mencari guru jati. Mancing ing telengnya segoro, bukan tengah segoro. Yang disarankan oleh sang guru Durna, di mana dia sendiri belum mencapai. Hanya dia dengar, datanglah mencari guru jati di telengnya segoro pemancingan. Dia ketemu guru jati sang Dewa Ruci, yang hakikat adalah dia sendiri. Itulah sejarah kajian tasawuf yang kesemuanya ini tanpa petunjuk Allah tidak bisa. Kalau secara ilmiah dia hanya bisa melalui proses sedikit mengenal filsafat metafisika atau empiris, atau sedikit lagi filsafat teologi. Setelah naik ke filsafat teologi mencapai tasawuf hakikat. Hakikat hanya secara ilmiah. Setelah itu nanti pada tingkat zauqiyah. Orang tidak bisa zauq ya, tanpa ditajali oleh sifat-sifat Allah. Akhirnya seorang ditajali, Allah menampakkan dirinya sehingga nurnya itu masuk di hati seseorang. Jika yang mentajali orang itu nur af'aliyahnya Allah, maka orang itu fana af'al, tidak bisa merasa, tidak bisa bergerak, tidak berjalan, tidak melihat. Semua itu melihatnya dengan penglihatan Allah. Geraknya bukan gerak saya, gerak dengan yadillah, kekuasaan Allah. Dia melihat Allah yang menggerakkan. Dia mendengar Allah yang menggerakkan. Wa af'alu ghairihi, dan geraknya manusia lain. Dia melihat mobil bergerak, itu Allah yang menggerakkan. Karena ditajali oleh af'aliyai Allah, maka orang itu fana apa? Tidak merasa bisa bergerak, bisa melihat. Lebur dalam gerak. Yang ada geraknya Allah, bukan gerak dirinya. Orang itu pasrah, tawakal. Pasrah karena dia merasa tidak bergerak, tidak berusaha. Di balik tawakal itu mati-matian. Mengapa tawakal? Karena dia merasa tidak punya gerak. Yang menggerakkan Allah. Bagaimana dia merasa dia tidak bergerak? Seperti wayang, kata Sunan Kalijaga. Ini orang ditajali
oleh af'aliyah Allah, tidak bergerak, tidak melihat, kecuali digerakkan di wilayah Allah. Dan orang itu tidak bergerak, digerakkan Allah. Meningkat satu tahap lagi, ditajali dengan nur sifat-sifatnya Allah. Sifat jamali Allah atau sifat qaharnya Allah. Maka orang itu fana dengan sifat. Tidak merasa cantik, tidak merasa tampan, tidak merasa kaya, tidak merasa ampuh mandi dongone misalkan. Tidak merasa punya kekuasaan karena dia melihat yang berkuasa itu Allah. Ketika dia ditajali dengan jalannya Allah, qaharnya Allah, dia takut sekali. Maka banyak wali itu menangis tanpa sebab. Dia menangis, takut, tapi akalnya tidak bisa melihat. Saya takut apa? Karena yang melihat bukan akalnya, bukan otaknya, yang melihat jiwanya. Jiwanya melihat keagungan Allah, timbul rasa takut, tapi akalnya tidak tahu saya takut apa. Ini dalam tasawuf disebut ila ditajali jamal dan qaharnya Allah, maka orang akan takut. Kalau meningkat lagi, orang itu kemudian menjadi fana, dirinya tidak ada, atau ditajali zatnya, tajali sifatnya, ya, af'aliyahnya, ditajali sifatnya dan ditajali zatnya, betul-betul hilang. Dan ini hanya sak kelilaping tatit umumnya. Kemudian ini menjadi normal ketika turun lagi. Setelah manunggal pada Allah, meninggalkan alam syariat, turun lagi menjadi normal. Siti Jenar pada tingkat yang kedua tadi, yang ketiga. Dia tidak bisa membedakan makhluk. Dia berkata, Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Cari Allah, Allah tidak ada, yang ada Siti Jenar. Tahapan ini, maka tidak normal. Dan itu hanya lap-lapan. Seperti ini seperti Al-Khalat di Mesir, seperti Hamzah Fansuri di Aceh. Termasuk Siti Jenar, tidak normal. Karena pada tahapan, ketika tahapan ini naik lagi, bahasanya naik tapi suruh turun, menyatu dengan alam masyarakat menjadi normal. Syariatnya berjalan, hakikatnya berjalan. Itulah namanya istiqomah. Hati yang istiqomah. Ai istiqomah fil musyahadah kepada Allah. Ya mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi istiqomah. Kemudian ada daul lagi. La yazallu minal abdi, tidak henti-hentinya hambaku, kata Allah, yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ada seorang hambaku yang tidak berhenti, terus gentur topone dengan amal-amalan sunnah untuk mendekat kepadaku, yataqarrabu ilayya, mendekat kepadaku. Ketika sudah mendekat mati, fa idza ahbabtuhu, ketika dia mendekat dan ketika aku telah menjadi kekasihnya, atau ketika aku telah menyintainya, fa idza ahbabtuhu, ketika aku menyintainya, maka aku akan jadi matanya ketika dia melihat. Aku akan jadi telinganya ketika dia mendengar. Aku akan jadi tangannya kata Tuhan ketika dia menjamah. Aku akan jadi kakinya dia ketika berjalan. Kajian ini bisa dimaknani maknawi. Ketika maknawi, orang itu billah. Yang bergerak bukan aku, Tuhan. Yang berjalan bukan aku, Tuhan. Yang mendengar bukan aku, Tuhan. Itu makna. Kalau makna kauni, karena itu pendengaran Allah, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Karena Allah dari tangannya, tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi. Maka
saya mengarang doa. Ya Allah, sinari aku ya Allah dengan nur iradahmu. Sinari aku dengan nur kehendakmu, sehingga tidak ada kehendak dalam diriku, melainkan yang ada kehendakmu yang kau turunkan di hatiku. Ya Allah, sinari dengan idrah kudrahmu, sehingga aku tidak punya kekuatan, melainkan kekuatan. Sinalah aku dengan haulmu, dengan dayamu, sehingga aku tidak punya daya kecuali dayamu. Dan sinalah aku dengan jabar wa qaharmu, tidak ada kebesaran dan pemaksaan kecuali paksamu. Maka apabila sudah semua kehendak kita hakikatnya kehendak Allah, semua kekuatan kita hakikat kekuatan Allah, semua daya paksa kita dasar Allah, maka kita mohon dengan artinya surat Yasin. Apa itu? Innama idza arada syai'an, innama idza amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka jika sudah demikian Allah itu berkehendak, berkekuatan, maka ketika dia menghendakkan innama idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka ketika dia menghendaki, jadilah jadi. Ini doa. Maka kalau melihat itu Ustadz Danu, kun fayakun, kun fayakun, itu masih lafdzon, ucapan. Kalau sudah dzauq, betul-betul tidak. Tuhan yang berkata. Ini pun teori. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini adalah puncak makrifat sebetulnya. Secara teori hanya dibicarakan tidak ada 10 menit mungkin. Tapi itulah inti semua teologi dalam berbagai agama sama. Ya mudah-mudahan kita oleh Allah diberi taufik hidayah, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi barokah nazroh zaman sehingga kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang hormati, Mbah Yai tidak hanya memberikan ajaran ini. Tugas Mbah Yai muslihina bainan nas, untuk memperbaiki umat manusia. Dan kita dididik untuk mengajak umat manusia, jadi tanggung jawab kita. Kita tidak bisa lari dari tanggung jawab. Umat masyarakat masih banyak yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Manusia masih banyak yang menderita. Kita panitia harus berjuang untuk mereka, mengajak kepada Allah, mengajak membangun kesejahteraan. Mungkin kita menjawab, bagaimana Romo? Saya orang kecil, mengajak juragan saya yang di atas saya, mengajak orang yang lebih pandai dari saya. Kita bisa berkata itu, tapi mereka pun akan menjawab besok di yaumul akhirah. Memang Anda tidak bisa memberi saya karena kamu orang kecil, tapi Anda masih bisa berdoa untuk aku, kata mereka. Mengapa tidak pernah berdoa untuk orang? Jika aku mau berdoa, mungkin Allah merubah hatiku. Karena itu saya tidak mau masuk neraka, ya Allah. Orang wahidiyah nanti sebagai gantinya. Itu akan terjadi pada kita gara-gara kita tidak mau berdoa oleh saudara-saudara kita. Begitupun di Indonesia. Mbah Yai bukan mengajari soal makrifat. Mbah Yai mengajari menangis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam syairnya Mbah Yai, ya Syafi'al khalqis salatu wassalam, wahai pemberi syafaat, penolong manusia, semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada panjenengan ya Rasulullah. Alaika nurul khalqi, padamulah
dari kamu. Nurul khalqi hadiran, engkau adalah nur dan cahaya makhluk. Semua makhluk ini hakikatnya dari nur dan cahaya Nurul Muhammadin. Hadiyal anam, engkaulah petunjuk umat. Wa aslahu waruhau, engkaulah asal. Waruhau, dan engkaulah jiwa makhluk. Engkaulah asal kejadian makhluk. Engkaulah jiwa makhluk. Adrikni, bimbinglah aku. Tuntunlah aku. Aku senantiasa orang yang zalim. Aku senantiasa yang salah. Faqad zalamtu, aku orang yang senantiasa berbuat aniaya. Berzalim pada diriku sendiri, kepada umat dan masyarakat. Abadan, selama-lamanya. Walisali ya sayyidi, sungguh tiada arti bagiku tanpa engkau ya Rasulullah. Tiada arti bagiku tanpa engkau ya Rasulullah. Fa in tarud walisali ya sayyidi, fa in tarudda kuntu sahsonak. Tiada arti bagiku tanpa engkau ya Rasulullah. Jika terpaksa kau tinggalkan aku karena zalimku ya Rasulullah. Jika terpaksa kau tinggalkan aku karena aku berlarut-larut, sungguh aku akan jadi orang yang hancur binasa. Dua dan Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Mari kita baca. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaikanu wa aslahu wa qazalamtu abada wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan halik ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya sayyidi. Mari kita bayangkan Kanjeng Nabi hadir di muka kita. Kanjeng Nabi memeriksa satu persatu hati kita. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang lahiriah, siapa yang hatinya di sini, siapa yang hatinya pergi dari sini. Ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi. Man shalla alayya fil qabri sami'atu, kata Rasulullah. Wa man shalla alayya na'iyan ablaqtu. Barang siapa membaca selawat di kuburku, aku mendengar, kata Rasulullah. Dan barang siapa membaca dari jarak jauh, aku hadir di tengah-tengah mereka. Maka mari kita yakin Rasulullah hadir di sini. Hanya mata kita yang buta tidak bisa melihat hati kita. Ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi. Para hadirin, Al-Ghaus disebut agen rohani daripada Rasulullah SAW. Hatinya kolbuhu kolbun nubuwah. Hatinya seolah Ghaus adalah hati kenabian para hadirin. Walaupun lahiriahnya biasa seperti kita, maka ada pengajian Muhammadun basyarullah kal basyari. Muhammad itu sama dengan kita, seperti manusia biasa. Dia makan minum, bal huwa, balik dia kal yakut, seperti permata baina hajari, seperti permata di tengah-tengah batu. Yakut ini permata, batu, tapi tidak seperti batu biasa. Jika di tengah-tengah batu, dia akan tampak itu yakut. Manusia terpilih tadi, manusia biasa,
tapi dia adalah mutiara yang di tengah-tengah manusia ini. Mari kita nangis. Ya ayyuhal ghaus, salamullah alaika rabbini bi'idni wangzur ilayya sayyidi binati musilatin ila hadratil an. Ya ayyuhal alaika rabbini wangzur ilayya sayyidi musilatin hadratil ya sayyidi ayo ya sayyidi ayo. Mari terus baca ya sayyidi ayo Gus. Ya sayyidi ayo. Al-Ghaus, jiwanya menemui dunia, pandangan di mana saja memanggil, hadir di Awalan Jatirat, dimanapun, di Malaysia, di mana-mana. Alhamdulillah, Tadu bina saya tidak merasa siapa memanggil nama saya hadir di mana-mana. Ya mudah-mudahan ini betul karomah minallah, dan kita bersama-sama besok ila yaumil qiyamah bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhallah, ya ayyuhallah, alaika rabbini bi'idnillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratin ya ayyuhallah alaika rabbini bi'idnillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratillah. Maka apabila betul-betul sowan akan ditolong, dan mudah-mudahan ini didengarkan dari istana negara. Sekali lagi kalau beliau Pak Jokowi mau umroh, sekali lagi saya minta salam saya sampaikan Rasulullah SAW. Salame Romo Yai dari Kedung Lo sampaikan assalamualaikum sampaikan, dan mohonlah pertolongan, insya Allah ijabah. Seperti Pak Bambang Udoyo akan pilihan kedua, dia umroh, salam pada Rasulullah, dan beliau ditemui Rasulullah di Madinah pada itu, dan alhamdulillah beliau terpilih kembali. Ya mudah-mudahan apa yang dihajatnya Pak Jokowi, semua perjuangan Pak Jokowi di bangsa Indonesia ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diridhoi, yang tidak diridhoi supaya digagalkan oleh Allah. Hanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan bangsa Indonesia diberi taufik hidayah mencapai masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari musibah-musibah yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari godaan-godaan, semua dalam perlindungan dan pengayoman Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, memang Al-Ghaus dalam dunia tasawuf sangat sakral sekali. Ini dalam kajian tasawuf, dan ini bisa dibuktikan secara spiritual. Kalau secara filosofis yaitu ya, ini kita betul-betul barang siapa tidak sedikit pengamal waidiyah yang berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu sulit ketemu Rasulullah, tidak sedikit. Dia baca ya Sayyidi ya Rasulullah, baru 100 kali ada apa? Sama manggil saya, Rasulullah hadir. Ada saudara kita yang baca ya Sayyidi 3 juta, ngebleng 10 hari, diijabahi, dibuka hatinya, lisannya mandi, dia melihat sesuatu yang tanda lihat. Ada yang baca ya Syafi'ah, itu 1 juta, ngebleng 21 hari, jadi futuh oleh Allah SWT. Tapi ingat sekali lagi, mereka yang ahli riyadhah, apabila nanti dibuka Allah karomah-karomahnya, jangan disalahgunakan. Ini pesan saya. Apalagi untuk menipu, apalagi tidak untuk perjuangan fafiru ilallah wa rasulullah. Saya sering katakan, nanti akan luntur semua yang diberikan Allah kepada kamu semua. Diambil kembali oleh Allah. Karomah, ya Allah, aku tidak mau ikut, saya akan kembali suara hadapanmu.
Ini banyak saudara kita yang di kelebihan Allah, lisannya mandi, waskito, semua diambil kembali oleh Allah SWT. Dan apabila hilang seperti tangan yang tatu, sembuhnya walaupun sembuh tidak bisa mulus seperti kulitnya bayi lagi. Sangat sulit. Kalau sekarang perlu operasi plastik, perlu teknologi yang tinggi, perlu ikhtiar yang mati-matian hingga Allah memberikan ijabah dan memberikan maafnya kepada orang yang menyalahgunakan. Dosa soal iman itu tidak ada obatnya. Abghadu ilahin fil ardi ubidat al hawa. Tuhan-tuhanan yang disembah di bumi, yang paling dibenci Allah adalah hawa nafsu. Manusia banyak hanya hawa nafsu, ingin makan karena lapar, ingin kerja karena cari uang. Berarti ini menuruti keinginan. Itulah yang disebut penyembah hawa nafsu. Harusnya penyembah Allah. Dia kerja bukan sekedar mencari uang, karena diperintah Allah. Dia ibadah bukan karena takut neraka dan surga, tapi karena perintah Allah. Ini sesuai dengan kitab Bama kholaq Quran, Bama kholaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak memerintah bangsa jin dan bangsa manusia, melainkan untuk ibadah kepadamu. Kita tidak bisa menghindar mengikuti perintah keinginan kalau hati kita belum lillah. Gerak-gerak kita niati ibadah pada Allah. Kita makan karena Allah, kita tidur karena Allah, kita bekerja mendarat perintahnya Allah, kita sholat bukan karena takut neraka, bukan karena ini dan ini, karena Allah. Itulah betul-betul hamba Allah. Yang kedua, bilah. Kalau bilah, hilang syiriknya karena tidak ada ego atau anania. Ego itu anania, merasa bisa ibadah, merasa bisa bekerja, maka ini sungguhnya menyaingi Tuhan. Tuhan punya kekuatan, aku juga punya kekuatan. Maka ibadahnya orang ini tidak bisa mulus. Maka ibadahnya orang yang hatinya lillah dan billah diperbandingkan dzarratun min a'malil qalbi khairu min amsalil jibal min a'malil jawarih. Sedetik ibadahnya orang yang hatinya telah makrifat kepada Allah sama dengan segunung ibadahnya orang yang belum makrifat kepada Allah. Mengapa? Karena orang yang makrifat pada Allah itu mulus karena Allah, bukan karena keinginan. Orang yang telah makrifat pada Allah tidak ada ego, aku ibadah, aku api, aku alat, tidak ada. Semua Allah, dirinya tidak ada. Maka betul-betul murni 100%. Karena itu para ulama usul ahli tasawuf menggambarkan ibadahnya ya orang yang hatinya ma'rifat sedetik saja sama dengan segunung ibadah orang yang belum ma'rifat. Cuma ma'rifat ini sulit kalau tidak dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjuangan waitiyah untuk mencapai iman ma'rifat atau iman musyahadah yang diperjuangkan para wali-wali. Kemudian wali-wali punya murid-murid. Teman Kali Jogo, Kali Si Jenar punya murid lagi menciptakan satu sistem yang disebut kebatinan-kebatinan. Apa itu Sumarah, apa itu Sabto Darmo, apa itu Pangestu, apa itu ilmu sejati. Ini pecahan daripada tasawuf hakikatnya versi Jawa. Para hadirat yang kan rumah dan kalau kita dalami itu terlalu bertele-tele lama sekali tahapan-tahapannya. Paling cepat insya Allah pagi ya. Kalau kajian dari tahapan ke tahapan lama sekali. Di Thariqah itu lama. Harus zikir 12.000 berapa tahapan. Mbah Yai menggambarkan ibaratnya wong mau ke istana negara. Istana negara itu kalau kita ingin sowan Pak Jokowi, maaf ini kalau nanti di istana didengarkan, setengah mati Somoro itu. Liwat Pak Lurah, liwat Pak Bupati, ini angel. Begitu kepada Allah. Kita dari bawah itu sulit. Kecuali ada yang menuntun. Atau dikendaki oleh presiden. Maka alhamdulillah. Saya tidak akan berani sowan ke istana negara.
tapi beliau yang mengundang saya, maka saya dengan cepat langsung bisa diterima di Istana Negara. Mungkin kalau keinginan ya setengah mati. Dan alhamdulillah saya terima kasih kepada Profesor Rafiq. Nah itu wasilah saya Profesor Rafiq ini. Yang mudah-mudahan Pak Rafiq juga dapat barokah nanti. Nah, diijabahi apa yang di keinginan Pak Rafiq yang diridhoi Allah. Para hadirin yang hormati. Ini sudah malam, mari. Sebentar lagi Indonesia itu akan ada pemilu. Besok tanggal 17. Kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Mbah Yai mengajarkan dalam mengisi Partai Swadaya Negara. Di Wakitia ada doa perjuangan. Syair yang dikarang Mbah Yai disebut sholawat perjuangan. Isinya, ya Rasulullah, ya kekasihnya Allah, saya adalah buntu jalan, gagal dalam usahaku, buntu tak menentu jalanku. Sungguh aku tidak sampai pada tujuan. Bimbinglah aku, tuntunlah aku, hantarkan aku untuk mencapai tujuan yang mulia di dalam negara kami. Jelas, fi baldati, dalam negara kami. Kemudian ada sholawat persatuan. Ya Rabbana Allahumma sholli salami, ya Allah berilah selawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Rabbana sholli salami ala Muhammadin syafi'ul umami, pemberi syafaat makhluk. Ya Rabbana fir, dan berilah ampun aku. Wahdina, berilah petunjuk. Ya Rabbana fir yasir wahdina qurrib alif, persatukanlah aku di antara kami. Ini namanya disebut sholawat persatuan. Qurrib alif bainana ya Rabbana, satukanlah kami ya Allah di antara kami bangsa ini menjadi satu. Maka disebut sholawat persatuan. Juga Mbak Yai berdoa, alam Indonesia sudah tidak barokah lagi. Buminya, lautnya banyak meletus, banyak banjir, ini banyak musibah. Zuharul fasadu fil barri wal bahr, telah muncul kerusakan di lautan, di daratan, gunung meletus, tsunami. Bima kasabat aidin nas, yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik salahiyah atau batiniah, terus maksiat. Darul fadu bil bari maka sabat aidin nasi lidiyahu ba'dal ladzi amilu. Dan sebagian akibat itu ditimpakan kepada manusia di mana manusia itu tidak tahu apa-apa, tidak salah. Yang salah temannya, tapi yang disiksa oleh Allah temannya ini. Saudara kita yang kena gempa, saudara kita yang kena tsunami, dia tidak maksiat. Yang maksiat kita yang di tanah Jawa, tapi yang disiksa oleh Allah mereka. Mereka nanti menuntut, ya Allah, dulu yang maksiat bukan kami, tapi yang kau siksa aku. Saudara kita yang ada di Jawa, saudara kita ada di Jakarta, maksiat terus, yang disiksa saudara kita di luar Jawa. Ini sudah tidak barokah. Maka kita diajak doa, ya Allah berikan barokah ciptaanmu ini, berikan barokah negara ini. Allahumma barik fima khalaqta, ya Allah berikan barokah apa-apa yang telah kau ciptakan. Wahadil baldah, ya Allah, dan berikan barokah negara kami ini. Setiap hari kita diajarkan memohon kepada Allah, Allahumma barik fima khalaqta wahadil baldah, ya Allah berikan barokah makhluk ini dan negara kami ini. Kita setiap hari selamanya memohon barokah untuk bangsa dan tanah air kita hingga diberi barokah di mana turun. Hubungan pemilu kita diajari Mbah Yai, ya Allah berikan barokah pemilihan umum ini. Allahumma barik fi hadzal intikhabil am, ya Allah. Allahumma barik fi hadzal intikhabil am, ya Allah. Bila barokah
pemilihan umum hari ini, berikan barokah pemilihan umum hari ini. Maka jika pemilihan umum minta tidak barokah, kita yang kurang sungguh-sungguh memohon kepada Allah. Jika kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah, pasti diberi aman oleh Allah Ta'ala. Jika tidak aman, kita yang bertanggung jawab besok di amal akhirah. Maka mari kita nangis kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, beri barokah pemilihan umum ini. Jangan sampai ada musibah. Amankanlah negeri ini, ya Allah. Aku telah berdoa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Allahumma barik fima khalaqta walil bata. Wa fi hadzal intikhabil am, ya Allah, dan bulat barokah dalam pemilihan umum ini. Fi hadzal intikhabil am itu artinya di pemilihan umum. Intikhabil am, pemilihan pilihan umum. Setiap pengamal kita doa. Jika ini masih ada kurang aman, kita berdoa kurang sungguh-sungguh berhati-hati. Mari taruhannya kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok. Ayo pengamal Wahidiyah, jika terjadi dalam pilihan umum tidak aman, kamu yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah taala. Mari berhati-hati, daripada kita dituntut bangsa Indonesia, mari kita nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik bima khalaqta wa hadil bada, ya Allah, wa fi hadhil mujahada, ya Allah. Mari semua, Allahumma barik bima khalaqta wa hadil bada, ya Allah, wa fi hadhil mujahada, ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadil bada, ya Allah, wa fi hadhil mujahada, ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil bada, ya Allah, wa fi hadhil mujahada, ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil bada, ya Allah, wa fi hadhil mujahada, ya Allah, wa fi hadzal intikhabil am, ya Allah, wa fi hadzal intikhabil am, ya Allah, wa fi hadzal intikhab, wa fi hadzal intikhab, wa fi hadzal intikhab, wa fi hadzal intikhabil am, ya Allah, wa fi hadzal intikhab, wa fi hadzal intikhab, wa fi hadzal intikhabil am, ya Allah, wa fi hadzal intikhabil. Mari menangis para hadirat. Wa fi hadzal intikhabil am, ya wa fi hadzal, wa fi hadzal, wa fi hadzal, wa fi hadzal intikhabil, wa fi hadzal intikhab. Istighraq. Al-Fatihah. Istighraq itu diam, hilang, fana, dirinya lebur, hilang dirinya, yang ada hanya Tuhan saja. Itu namanya istighraq ahadiyah. Lek wong kebatinan manunggal marang Gusti sing hakiki. Maka hilangnya hilang. Sakedeping tatit lek wong Jawa. Ndak kuat lama istighraq sing betul-betul. Kalau istighraq wahidiyah di bawahnya bisa. Ada istighraq wahidiyah, ada istighraq ahadiyah. Kalau kata ahadiyah, wahidiyah, hening dirinya ada, tapi adanya diadakan Allah. Tapi ahadiyah ada, nur ilahiyah datang, hilang diri kita. Umumnya hanya beberapa saat, jarang. Tapi pernah ada kejadian yaitu Pak Ali Bajong, itu supir bis Malang Blitar. Ini zaman Mbak Yai. Dia kalau nyupir mujadah, begitu sudah istighraq hilang dirinya. Tahu-tahu sudah di tujuan di terminal. Tidak ada yang tahu. Ada penumpang, dia berhenti. Ada wong mudun, ngerem wong mudune. Jadi yang lain nggak tahu kalau dia dalam keadaan istighraq. Kondektur nggak tahu. Tapi sudah parkir mobil bis, reng mati, baru dia tersadarkan. Ini tidak sekali dua kali. Peristiwa itu hanya yang selama saya hidup baru, yang banyak hanya lap-lapan.
Ini dalam kajian tasawuf ya semua. Di kitab hikam sebutnya hampir tidak ada orang, hanya saged deping tatit karo wong Jawa. Itu pun sudah istimewa sekali. Tapi kalau secara ilmiah ya seperti kita bahas bisa. Tapi secara praktis sulit. Ya, tapi kecuali orang itu digendaki Allah SWT. Itulah Hasan Waidiyah. Dan mari yang terakhir, kita berdoa kepada Allah. Kita nangis kepada Allah. Kita bayangkan umat dan masyarakat jagat barat, jagat timur, jagat utara. Kita panggil, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Kita panggil jiwanya supaya kembali kepada Allah. Dan jika nafsunya tidak bisa terbaiki, kita bacakan wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zaqa, supaya dihancurkan oleh Allah, diganti dengan hati yang baik, hati yang istiqomah, hati yang taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'aqismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para hadirat yang dari jauh, yang di streaming, supaya ikut ngamini kita. Mudah-mudahan doa ini dijawab Allah. Bangsa Indonesia di dalam pemilu nanti diberi aman, tentrem, berhasil yang diridhai Allah SWT. Allahumma bi'aqismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaus hadaz zaman wa awanihi wa sairi auliaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bi'aqis wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu wa bi barakati ghausi anas wa awani wa sairi awliyaika ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bi'aqismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadaz zaman wa awanihi wa sairi auliaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Baligh jami'al alamin idana hadza waj'al fi ta'siran baligha baligh jami'al alamin idana hadza waj'al fi ta'siran baligh jami'al alamin idana hadza waj'al fi ta'siran baligha wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Mari kita panggil jiwanya, kita paksa dari dalam. Wafirru ilallah, wafirru, 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 wafirru. Wa qul ja'al haqq innal batila kana zahuq wa qul ja'al haqq innal batila kana zahuq wa qul ja'al haqq innal batila kana zahuq. Al-Fatihah. Para hadirat, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi, aku menurut keyakinan hambaku, dan un'uni astajib lakum. Quran, mohonlah kepadaku, niscaya aku akan ijabahi. Dan aku menjadi keyakinan hambaku, jika hambaku yakin ijabah, aku akan beri ijabah. Jika kurang, ya tentu kurang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'aitum fa'ikinu bil ijabah." Jika kau berdoa, yakinlah doamu diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Karena mari kita yakin malam hari ini doa kita diijabahi Allah.
yang dampaknya bangsa Indonesia akan beri barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya informasikan, alhamdulillah warga Pak Jokowi sudah mulai mengamalkan salat Idul. Pada 2 minggu yang lalu di rumahnya Ibu Pak Jokowi diadakan mujadah yang ditangkangi oleh pengamal, ada 100 orang, dan alhamdulillah yang mengisi Bapak Kesukir, di dalamnya Bu Noto, ibunya Pak Jokowi. Dan saya juga sematur dengan Pak Jokowi, ini ya, di dalam Bu Noto nanti ada mujadah non-stop 24 jam, 2 jam ganti, 2 jam ganti sampai pemilihan selesai. Dan insya Allah nanti teman-teman dikoordinir dengan Pak Wawan CS akan mujadah di sana. Yang di rumah ya kita mujadah di rumah masing-masing. Mudah-mudahan diberi barokah, diberi ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang di Jawa, di Sumatera, di Malaysia, di Hong Kong, di Brunei, di Korea, ya, di Jepang, di Saudi Arabia, yang mendengarkan pidato saya ini supaya berdoa mudah-mudahan kita semua diberi barokah oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi dijadikan pengamal salat Idul bersama keluarganya. Kita ajak untuk fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan saya matur Pak Jokowi, saya itu tidak butuh apa-apa, bukan karena kaya. Saya mengajak makrifat kepada Allah. Karena itu saya mohon panjenengan untuk saja ngamalkan sholat Idul ketika saya bertemu di beliau. Mudah-mudahan, dan ketika saya menyampaikan, Pak Jokowi berkaca-kaca, menangis. Yang tahu semua malah saya karena depan tidak bisa melihat. Saya fana tidak bisa melihat. Tapi saudara kita semangat, ya mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama diberi taufik hidayah oleh Allah taala. Seluruh bangsa Indonesia diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah dalam pemilu nanti, bisa memilih siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Mbak Yai mengajarkan pada kita, jika mau memilih supaya mujadah, ketika akan menyoblos membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi 7 kali. Diam, apa yang diberi petunjuk dicoblos. Insya Allah dengan akan dituntun oleh petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan keliru coblosan sampean, seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang dan lebih kami mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan diijabi Allah dan kita semua diberi barokah. Selamat sampai di rumah mujadah, di bis-bis jangan ada yang ngomong-ngomongan, terus mujadah. Dan tadi ada SMS ya dari istana, Pak Jokowi tetap akan ingin ketemu saya. Dah saya aja ditimbali Pak Rafiq, gak usah beliau datang ke Kediri, saya datang aja Karudulan di Solo, Gunate. Nanti ya mudah-mudahan semua bisa kita ajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini nanti saya minta maaf, saya langsung ke Surabaya, besok pagi saya ke Pontianak, besok sore Nesusana Provinsi Pontianak. Saya minta doa restu, mudah-mudahan perjalanan saya dilindungi Allah, dibarokah oleh Allah, dan diberi ijabah nanti di Nesusana Pontianak nanti se Kalimantan Barat. Akhirnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min khawsyadat zaman an-nadhrah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.